Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu sistem pemilu. Sistem pemilu merupakan perangkat untuk mengatur kontestasi perebutan kekuasaan di dalam demokrasi. Kendati perannya begitu penting, ilmuwan politik seperti Giovanni Sartori memberi pendapat bahwa karakteristik sistem pemilu sebagai perangkat paling manipulatif di dalam politik. Pendapat itu tentunya beralasan, sebab perangkat ini dibentuk dari sistem gagasan yang mengandung beragam konsekuensi di dalam implementasinya. Sistem pemilu bisa dimanfaatkan sebagai pendukung strategi sebuah partai politik, tetapi juga bisa berpotensi merugikan mereka dalam perolehan suara. Memahami karakteristik sistem pemilu secara baik memberikan peluang bagi masing-masing pihak yang berkompetisi untuk saling mengontrol agar sistem tersebut bekerja secara maksimal dan memberikan hasil yang baik. Sistem pemilu terdiri dari serangkaian komponen yang saling terikat satu sama lain. Douglas Ray menyebut ada 3 komponen sistem pemilu, yaitu pertama formula elektoral yang terdiri dari pilihan-pilihan metode plural majoritarian, beraneka ragam bentuk proporsional representatif, dan sistem campuran. Kedua, besaran daerah pemilihan yang mengatur jumlah kursi yang mempresentasikan sebuah wilayah. Ketiga, struktur kotak suara yang termasuk kategorikal atau ordinal. Selain pendapat yang dikemukakan oleh Douglas Ray, masih ada 4 unsur mutlak yang harus ada di dalam sistem pemilu yang dipercaya sebagai konsensus umum. 4 unsur mutlak. Terdapat 4 unsur mutlak dalam sistem pemilu di negara manapun. Jika salah satu unsur tersebut hilang, maka dapat dipastikan bahwa proses pemilu gagal dilaksanakan. Keempat unsur tersebut yaitu lingkup dan besaran daerah pemilihan, pola pencalonan, model pemberian suara, dan formula pemilihan. Yang pertama, lingkup dan besaran daerah pemilihan terdiri dari daerah pemilihan anggota DPR adalah provinsi atau bagian-bagian dari provinsi. Lalu yang kedua, menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum yang mengatur penyelenggaraan pemilu legislatif, jumlah anggota DPR ditetapkan sebanyak 560 orang. Ketiga, jumlah kursi DPR untuk setiap provinsi ditetapkan berdasarkan jumlah penduduk dengan memperhatikan perimbangan yang wajar. Keempat, setiap daerah pemilihan mendapat alokasi kursi antara 3-12 kursi. Akan tetapi, undang-undang sama sekali tidak menentukan persyaratan lain untuk membentuk suatu daerah pemilihan selain wilayah, administrasi, dan jumlah penduduk. Daerah pemilihan anggota DPD adalah provinsi, dan setiap daerah pemilihan ini mendapat alokasi 4 kursi. Sementara dalam memilih presiden dan wakil presiden, sistem yang digunakan adalah plurality, bukan majority, dengan distrik magnitude wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dalam prinsip single member constituency. Yang kedua adalah pola pencalonan. Dimensi yang kedua berkaitan dengan pencalonan, yaitu siapakah yang mengajukan calon, partai politik, beserta pemilihan umum atau perseorangan, ataukah keduanya. Jawaban atas pertanyaan ini tergantung pada siapa yang menjadi peserta pemilihan umum, partai politik, perseorangan, atau keduanya. Bila perseorangan yang menjadi peserta pemilu, maka yang mengajukan calon tentu bukan pengurus partai politik, melainkan sekumpulan anggota masyarakat yang mendukung calon perseorangan tersebut. Oke, mungkin itu saja penjelasan singkat mengenai apa itu sistem pemilu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.